Ya, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang seperti biasa. Saya ingatkan untuk bahagia karena adanya jurus 3 hoki. Kita harus berbahagia karena terlahir di alam manusia. Kita harus bahagia karena mengenal ajaran kebenaran, ajaran kebajikan, ajaran yang menjadi prinsip kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus bahagia karena masih hidup sehingga masih bisa berjuang untuk mencari pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, ini sudah akhir bulan Agustus. Sekejap, sepertinya setengah tahun sudah berlalu. Dalam pontang-pantingnya kita menghadapi pandemi, pontang-pantingnya kita menghadapi perubahan anicca, menghadapi duka, tidak memuaskan penderitaan, dan kita menghadapi pola tingkah porak-poranda, pontang-pantingnya ego kita menghadapi semuanya ini. Kalau dilihat dari Wisma Sambodi, studio ini, anicanya sudah kelihatan. Sekarang ini kalau Ibu Bapak lihat, saya sudah menjadi objek penderita karena diatur oleh Adi yang menganggap dulu-dulunya itu tidak bagus. Jadi kita pontang-panting dengan mirror system, ganti sana. Terakhir kita pakai model primitif. Hari ini makin kaya. Yang namanya ini sekarang baru lebih besar. Jadi saya kemarin protes karena kok sepertinya deket banget gitu ya. Tapi kalau mau diundurkan, katanya Adi, ininya terlalu kecil jadi kelihatan frame-nya. Jadi dia mikir gimana caranya bebas dari penderitaan, dibelilah ini. Terima kasih untuk yang memasang. Tapi inilah yang namanya perubahan. Inilah yang namanya perkembangan. Inilah yang namanya kemajuan. Ternyata sebenarnya kata-kata bijak bahwa hanya melalui masalah kita ini bisa memperoleh kebijaksanaan. Kelihatannya benar ya. Kalau kita enggak ada masalah, mungkin kita terkesima, sudah wah mapan, enak, kepenak. Akibatnya apa? Kita kesengsem dan lalai. Hari ini Ibu Bapak, mari kita lihat satu kata lalai. Tapi yang namanya lalai ini kenapa menjadi perenungan saya akhir-akhir ini? Karena sebenarnya kata-kata Sang Buddha yang mengingatkan kita untuk ayo toh, jangan lengah, jangan lalai. Ini kelihatannya meskipun sudah diulang-ulang, tapi bersama dengan waktu yang kalau sehari 24 jam kali berapa 60 menit kali 60 detik itu rasanya kok lama banget ya. Jadi lalai atau lengah ini menyusup dengan sangat gampang. Tiba-tiba kita jadi cengkeram sehingga kondisi pikiran kita dalam loyo, lemah, lunglai, lezu. Tapi kalau dipikir, seberapa tuh kita ini sebenarnya lalai atau lengah? Seberapa tuh kita ini sebenarnya harusnya terus jegrek gini, selalu waspada. Jadi lawannya lalai itu waspada. Nah, saya merasa untung ya,
Kita ini kenal ajaran yang membuat kita ngerti, pikiran itu geraknya cepat banget ya, bergetarnya tuh 10 pangkat 22 per detik itu menurut fisika. Tapi orang yang belajar fisika belum tentu ngerti bahwa dia ini seringkali lupa waspada. Kira-kira gitu ya. Makanya saya merasa aneh sekali kalau ada orang yang diingatkan, dia ngomong, "Wis ngerti, udah tahu, baleni terus." Saya teringat pada satu kisah yang luar biasa. Seorang mencari segenggam pasir. Dan setiap pagi dia menghadap ke timur matahari untuk mendapatkan energinya. Dan dia beraditana, berkeyakinan, bertekad mantap. Semoga hari ini aku mendapat nasihat sebanyak butir pasir di genggamanku. Wih, waktu saya baca itu saya merinding. Ini orang yang sudah bijaksana, udah luar biasa aja masih semoga aku mendapat nasihat. Artinya apa? Artinya dia merasa masih bisa maju. Artinya apa? Posisi di sini masih goblok menjadi pinter. Posisi di sini idiot menjadi jenius. Mungkin enggak? Mungkin banget. Tapi semua ini dimulai dari perasaan yang saya ini masih bodoh, masih goblok dan sebagainya. Tapi aku bisa meningkatkan diri. Dibutuhkan apa? Rendah hati. Ibu bapak saudara-saudara, ada satu masa di mana saya baca dan saya nganggap aneh ya Sang Buddha ini. Ngapain diomongkan gitu ya. Kalau sesuatu itu diulang-ulang, maka yang tadinya belum mengerti akan mengerti. Yang tadinya masih remang-remang, dia akan lebih jelas. Yang tadinya sudah ngerti, lebih mantap. Waktu kemudian saya pikir, iya ya, ini kelihatannya sepele ya. Tapi kebanyakan dari kita, itu kediaduknya, kita kena penghalangnya. Karena apa? Karena kita ini sombong. Kita pikirnya sudah, aku jangan ya kamu berani menasihati aku. Jangan ya berani menegur aku. Jangan ya berani mengkritik aku. Karena aku sudah sempurna. Pada titik itu juga kita hancur. Ibu bapak saudara-saudara, saya beberapa minggu ini lagi dihantam oleh banyak kisah, banyak kasus yang membuat saya itu merenungkan. Jadi hobi saya itu melihat pikiran, mengamati fenomena kehidupan. Dan beberapa minggu ini saya melihat, gila ya. Sebenarnya PR kita ini banyak banget loh. Kenapa? Karena kita ini kalau nggak hati-hati, dan biasanya tidak pernah hati-hati, itu kita lalai, kita lengah, kita kehilangan kerendah hatian, tapi kita mengembangkan kesombongan. Dan celakanya kesombongan ini mengarah kepada kehancuran. Pikirnya kalau kita sombongan kita meninggikan gitu ya. Aku peng-pengan, aku wes hebat aku wes paling top, nomor 1. Tapi kita nggak ngerti kalau kita ini menuju ke kehancuran. Beberapa kasus yang saya renungkan, saya mau share pada ibu bapak. Tapi ya supaya ibu bapak ikut menderita bersama saya, maka saya akan mengajak ibu bapak menjadi anak playgroup ya, anak TK karena saya mau dongeng gitu ya.
pada suatu hari, nah kalau dongeng kan masih gitu. Nun dahulu kala, gitu ya. Di sebuah desa yang permai ada seorang anak yang miskin karena terlahir di keluarga yang miskin. Teng tong, pakai topi lah. Tuing, tung tung, teng tong. Miskin, ya anak-anak miskin. Makannya sangat sederhana, hidupnya di gubuk reot. Orang tuanya tapi memberitahu, nak, kita memang miskin, tapi kamu harus ngerti bahwa semua ini berubah. Anicca, nak. Anak ini sudah mulai dididik secara dhamma gitu ya. Sampai suatu ketika dia diperkenalkan sama orang tuanya. Nak, sini nak. Apa Pak? Itu loh, kamu lihat orang itu yang naik apa mobil kalau yang paling mahal apa? Porsche. Ucapannya apa Porsche, Bu? Bagus banget. Itu orang kaya, nak. Hah? Orang kaya. Dia naiknya itu mobilnya hebat banget. Di kerajaan ini yang punya mobil itu cuman orang, enggak sampai orang 10. Anak ini geleng-geleng ya. Kamu tahu itu si Pak Adi itu katakan dia, kalau yang kaya gini Pak Adi ya, supaya dia senang karena yang garap studionya dia. Yang namanya Pak Adi itu kaya, mobilnya bagus dan dia punya harta banyak sekali. Si anak ini bingung dia, harta banyak sekali itu berapa toh Pak? Diberitahu dia punya 100 rumah. Wow. Ini miskinnya ini lami baik. Ya. Si lani miskin ini terkesima. Wah, yang namanya kaya itu mobilnya harus kenceng kayak gitu dan punya 100 rumah. Si lani goblok ini kan jadi pinter kan? Karena mau belajar. Karena semangatnya besar, dia makin lama makin menanjak dan dia bilang pada diri sendiri, bilang pada orang tuanya, Bapak, Ibu, suatu ketika anakmu ini akan jadi kaya seperti Pak Adi itu, biar bersaing dengan Pak Adi. Dalam perjalanan kehidupan, si Lani ini jadi kaya, sekarang jadi kaya. Ya wis lah, Lani ya wis tuh. Enggak apa-apa. Dia punya 100 rumah. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan menuju kekayaan yang ditimbun, ditumpuk, dikumpulkan, ditimbun dalam perjalanan ini, apa yang muncul? Loba, dosa, moha. Makin lama makin serakah, makin lama makin serakah. Dia nggak ngerti bahwa duka yang ada dalam pikirannya juga semakin menumpuk. Emangnya punya rumah banyak itu seneng, sana reot, sana rusak, sana bocor. Kan kemungkinan terjadi ya, belum pajak dan sebagainya. Dan mohanya, aku kaya. Ini dongengnya sampai di situ. Terus saya ajak kena pandemi COVID-19. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Begitu kondisi ambruk, dia tiba-tiba menyadari yang aku kumpulkan ini ternyata nggak bisa untuk hidup sehari-hari.
Betul enggak? Karena untuk hidup sehari-hari dibutuhkan apa? Cash. Kontan. Tidak seperti teman kita yang dari Jakarta datang kemari pakai e-money. Dia mau, ayo pergi, mau beli apa? Mau beli apa? Bayar sama e-money. Simbolnya di pasar, boten gak ada, butuh duit mawon. Nggak laku. Kenapa? Karena sebagai pengusaha yang namanya Lani ini punya banyak utang. Benar ya? Makanya berbahagialah orang yang tidak punya utang. Utang itu kalau di bank punya bunga. Belum kalau dia bayarnya makin lama bunganya makin banyak. Gerubiak. Kesombongannya habis, semuanya tiba-tiba tidak ada artinya. Bisa bayangkan? Orang-orang yang tadinya wow, tapi ternyata semuanya tidak bisa menolong dia pada waktu kita kena pandemi. Kaya, rumahnya 100, tapi dia tidak punya cash. Gerubiakanlah dia pinjam sana, pinjam sini. Saya pikirkan kasus seperti ini karena kasus ini bukan cuman pada suatu hari. Sekarang ini banyak orang yang pada waktu masa COVID ini ancur-ancuran karena dia ternyata punya utang di bank. Belum yang online, apa istilahnya, kredit online. Itu luar biasa itu. Ngerinya. Kemarin baru ada, ini yang dengerin juga. Dia lagi nulungin orang yang punya utang 300 juta. Padahal kerjaannya sopir. Aduh, harus piye? Nah, wis dah piye? Dia mau bunuh diri. Waduh. Akhirnya dia tolong supaya orang ini bisa bertahan. Luar biasa ya. Saya pikir orang-orang gila kayak dermawan ini itu luar biasa hebatnya. Kembali pada ini tadi. Kita seringkali lalai. Kita ini lalai melihat sebenarnya hidup ini yang nantinya mati ini kembali berselancarnya dengan waktu. Kalau kita lihat ini dianggapnya sebagai gelombang, itu seperti jreng-jreng. Ini tadi dibikinkan Nana ya. Seperti ini kita sebut Ndoro Pego, kita namakan Ndoro Pego. Ini arcanya Adi. Kita kasih nama Ndoro Pego. Si Ndoro Pego ini ada di kapal yang luar biasa mewah, tapi dia tidak punya air minum. Akibatnya apa? Gelombang melanda, dia cuman bisanya bersyair. Water, water everywhere. Kemana-mana dia lihat lautan. Water, water everywhere. But not a drop to drink. Tapi tidak ada setetes pun yang bisa diminum. Di mana-mana air, samudera, tapi air asin tidak bisa menopang kehidupannya. Air di mana-mana, sesamudera itu air, tapi tidak setetes pun yang bisa diminum. Tueng. Terus akhirnya gimana? Kayanya seberapa dia? Habis. Ibu bapak saudara-saudara tidak bisa hidup. Water everywhere, but not a drop to drink. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matilah dia.
Saya melihat cerita-cerita seperti itu, saya pikir kalau kita lalai melihat intinya, kita itu nanti mati bawa apa? Apa enggak konyol tau? Water everywhere, but not a drop to drink. Satu cerita berlalu. Cerita lain nih. Pada suatu hari, ya, dongeng lagi ya. Ada orang yang sekarang kaya tapi bukan rumah. Kaya. Tungtang cing. Dia punya emas. Kan gitu toh. Enggak rumah, enggak canggih, emas. Simpan, kumpul, timbun. Mau sekaya apa, dia tetap mati. Nah, karena kepercayaannya atau tradisinya menganggap orang kalau mati itu harus dibawain emas karena di dunia sana biar dia kaya juga. Apa yang terjadi? Nah, diberi apa? Kertas-kertas emas. Nanti dibakar. Diberi rumah-rumahan. Nanti dibakar. Sekarang sudah ada suntikan COVID di sana. Sama masker. Ya. Ceritanya, wah sudah dia bawa ke alam sana dengan segala macam harta. Emasnya dia bawa. Ceritanya nih ya, namanya juga cerita. Dia pindah alam, kaget. Wih, indah nian. Banyak sekali restoran-restoran. Karena dia dulu suka makan. Wah, segala macam keindahan. Karena dia dulu suka traveling, ya kan? Nah, suatu ketika dia merasa, wah ini sudah waktunya makan nih. Pergilah ke restoran yang ciri-ciri itu ada show-nya. Ting tung 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 tung. Kelihatannya enak. Memper dengan lemper kesukaanku. Masuk dia ke sana. Ada kue tiaw kesukaanku. Seorang waiter itu ya datang. Selamat pagi. Ini ceritanya Lani aja. Selamat pagi, Bu. Kelihatannya pendatang baru ya? Iya, baru saja datang. Lapar ya? Iya, lapar. Kok kelihatannya di sini kok enak-enak makanannya? Oh iya lah, Ibu mau makan apa? Wah, lihat menunya. Pesanannya macam-macam ciri-ciri ya, semar mendem, kue tiaw goreng, capcay, apalagi ciri-ciri. Terus waiternya ngomong gini, mohon maaf Bu, Ibu punya untuk bayar? Oh punya, saya kan kaya. Dia keluarkanlah emasnya. Punya apa lagi Bu? Loh, apa kurang? Bu, maaf. Di sini tuh bayarnya bukan pakai emas. Kalau mau makan, bayarnya bukan pakai itu. Nah, pakai apa? Ini semua, saya bawa semua. Mohon maaf, ini nggak laku semua, nggak ada harganya. Water everywhere, but not a drop to drink. Kaget si Lani ini. Lah saya bawa setengah mati. Banyaknya kayak gini. Enggak terpakai. Mohon maaf Bu. Tidak. Lah bayarnya gimana? Saya udah kelaparan nih. Bisa mati saya kalau enggak makan. Bayarnya sama jasa kebajikan Bu. Ibu jasa kebajikannya apa? Selama hidup itu jasa kebajikannya apa? Mikir si Lani nih. Kujulen. Apa ya? Jasa kebajikanku. Lah aku selamanya cuma mikirnya untuk sangunya ini cuma emas.
Apa Bu? Cepetan Bu. Itu di timerin sama Adi ya. Tang, 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 tang. Tidak bisa jawab. Maaf Bu, Ibu tidak bisa makan karena tidak punya jasa kebajikan sebagai alat bayar. Terus piye? Maaf Bu, tempatnya di sana. Apa itu? Setan kelaparan. Jadilah si Lani itu setan kelaparan. Serem enggak? Serem ya? Karena ternyata yang kita bawa untuk kematian, untuk pesangon, itu benar-benar harus cocok dengan apa yang merupakan alat tukar atau harta sejati yang kita harus punya. Ibu, bapak, saudara-saudara, jangan sampai kita ini jegagi, water everywhere, but not a drop to drink. Maka pertanyaannya, yang namanya harta sejati itu kalau butuh apa tuh? Apa yang bisa kita anggap sebagai pesangon real ya? Harta sejati yang laku dalam perpindahan kita ke alam sana, the other side kalau sekarang modelnya di TV ngomongnya gitu. ...35 tahun yang lalu, waktu Wina dan saya ke Eropa itu ketemu sama sepasang suami istri yang kaya. Kita heran, ternyata mereka orang Indonesia karena itu kan grupnya travelnya kan banyak. Nah kemudian sempat mereka datang ke Klaten ini 35 tahun yang lalu. Kemarin tiba-tiba ada apa? Call. Aku Lucy siapa? Nama Lucy itu kodiannya. Lucy-nya si Tong. Suaminya namanya Tong. Oh iya gimana? Nostalgia. Nah di dalam waktu mereka datang ke Klaten itu ada satu nasihat yang saya ingat, yang saya sharekan karena ini pas ada hubungannya. Si Tong itu ngomong sama saya gini, Lan, sebenarnya yang namanya duit itu tidak ada tempat aman untuk disimpan. Banknya piye? Bank juga bisa bangkrut. Lah enaknya piye? Beli emas ya bisa hilang. Lah terus piye? Tanah ya bisa longsor. Itu kalau ibu bapak kenal tahu kisahnya N. Hadini, ya pengarang apa? Pada sebuah kapal segala macam itu. Kalau kita sekolah dulu diajarin. Saya pernah ketemu sama dia dan saya ditunjukin. Bulani, ini dulu tanah saya. Yang saya lihat apa? Jurang. Harta itu ternyata kayak gitu. Jurang. Kena apa? Gempa. Jadi sekarang saya cuma punya sertifikatnya. Tapi bentuk aslinya sudah tidak ada. Ya ini tanah saya, dulu letaknya di sini. Hah? Gitu ya Bu? Itu loh harta. Kalau mau hilang, ada aja caranya. Maka kalau kita mulai mikir bahwa tidak ada tempat yang aman, pertanyaannya, lah apa ya? Benar-benar tidak ada satupun yang aman yang kita sebut sejati, yang kita ngomong pesangon tenane. Ini kita sudah akan menuju ke September, Oktober, November. Itu biasanya kalau orang Buddha, umat Buddha itu merayakan Katina Puja, di mana orang-orang mulai berdana. Jadi kayak bulan berdana gitu. Menurut saya namanya bulan berdana itu kapan saja. Tapi ini ada istilah khusus untuk itu.
Dalam peristiwa itu, perayaan itu biasanya kita baca Nidikanda Sutta. Apa itu? Khotbah tentang penyimpanan harta. Ya. Di situ disebutkan bahwa sekalipun seseorang itu menyimpan hartanya sampai dibuatkan lubang, sampai tempat air mengalir, ini jadinya sumur, sampai segini nih lubangnya, terus hartanya disimpan di sini. Kan sudah kayaknya sudah aman. Dikatakan belum aman. Water everywhere, but not a drop to drink. Padahal waktu mengubur ini pikirannya sudah benar. Jika muncul kebutuhan akan pertolongan, harta ini akan ada di sana untuk menolongku. Wow. Untuk menebusku dari raja-raja, seandainya aku diadukan, sekarang mungkin masuk penjara ya, atau kalau tidak bisa dipakai menolongku kalau ada bandit, kalau sekarang mungkin ya dirampok gitu ya. Seandainya aku disandera, bisa menolongku. Atau kalau aku punya hutang, bisa untuk bayar. Di masa kelaparan atau di kecelakaan. Dengan tujuan seperti itu, apa yang disebut harta di dunia akan disimpan. Benar ya? Secara umum benar. Tapi ini yang agak mulai meskipun harta itu disimpan dalam-dalam di lubang sampai permukaan air, tidak semuanya akan bisa cukup untuk melayaninya sepanjang waktu. Banyak banget tuh. Kenapa? Karena ada banyak kemungkinan anicca. Apa? Kemungkinan simpanan itu berpindah dari tempatnya. Mungkin enggak? Mungkin. Saya sendiri ngalami. Dulu mak saya, nenek saya, itu nyimpen, menggali lubang untuk uang-uang benggol zaman Belanda. Waktu kemudian mak saya mau bikin oven, itu daerah itu mau digali. Nah, dicarilah. Enggak ada loh. Elengku demben nengki loh. Berapa dalam, Mak? Ya kira-kira setengah meter sampai 1 meter. Enggak ada. Mak, diingat-ingat, Pak. Ya nengki. Kita cari di sekelilingnya. Enggak ada. Simpanan itu berpindah dari tempatnya. Atau mungkin dia lupa pada tanda-tandanya. Atau ular-ular naga mengambilnya pergi. Ular-ular naga itu izinnya seperti alam halus gitu ya. Mengambilnya pergi. Atau makhluk-makhluk halus membuang-buangnya. Apa ya toh? Saya tanya sama tukang mandor saya itu banyak kisah-kisahnya. Kau ngono apa tenan to dhek iso alam halus iso njimuk harta. Iso tenan. Hawong kuwi nyolong anak wis iso. Anak dicuri. Tetangganya dia katanya. Itu dicuri sama wewe gombel. Tenan nek, masa sungguh bener. Terus piye? Anaknya dibawa ke pohon. Neng wit. Dhuwur banget. Orang tiba enggak jatuh. Orang. Mungkin ditadai apa tapi halus gitu. Jadi anak itu enggak jatuh. Tenan kuwi, tenan.
Maka kalau itu benar-benar betul, teman saya yang lain ngomong, kuwi anak idenen temangsang di kawat jemuran. Cik Mari, temangsang bayi, temangsang di kawat jemuran. Ora tiba, Cik. Ora. Lah ngertine piye? Nangis, bocah nangis digoleki. Lah tadi di ruangan sini kok tidak ada, tangisannya di luar. Dicarilah sama ibunya. Ada di temangsang. Temangsang itu apa? Terkecantol. Ada tali, ini anak di tengkurap gitu. Kalau ceritanya si Triyono di atas. Jadi mungkin ini benar gitu ya. Agama Buddha, ajaran Buddha itu kan menyenangkannya kan tidak ada konsep dosa kalau tidak percaya. Tidak percaya ya tidak apa-apa. Atau kalau tidak, ini para pewaris yang tidak dia sukai mencurinya ketika dia tidak melihat. Sekalipun kita punya harta banyak, bisa-bisa harta kita ini cuman jatuhnya pada pewaris yang tidak beres. Bisa enggak? Oh banyak, cerita-cerita itu banyak. Kalau enggak salah satu yang menjadi peraturan di Singapura, enggak ngerti ini ceritanya bener apa legenda. Itu siapa? Presidennya yang ya kalau kita mau minta pada Kuan Yin, tapi kalau untuk urusan negara pada Kuan Yu gitu ya. Li Kuan Yu itu nun konon kabarnya punya teman dan waktu dia sudah menjadi PM, Perdana Menteri, dia ketemu sama temannya ini. Ada di tempat sepertinya panti jompo itu. Kaget ya, karena ini dulu orang kaya. Loh kok bisa gitu? Lah hartaku aku berikan pada anakku, terus aku ditendang dari rumahku. Akhirnya dia masuk di tempat kantor sosial, diurusi sama kantor sosial. Ngamuk Li Kuan Yu-nya, kalau nggak salah karena itu muncul peraturan tentang waris. Kalau dicocokkan dengan Nidikanda Sutta, kelihatannya ya benar. Jadi kekayaan itu bisa jatuh ke pewaris yang tidak beres. Ya. Aduh, ternyata harta kalau cuma duit, kekayaan duniawi itu bisa seperti itu. Kembali pertanyaannya, terus piye harta sejati? Sampailah kita. Tetapi bila seorang perempuan atau pria memiliki simpanan jasa kebajikan yang disimpan dengan baik, dengan dana, melakukan dana, atau menjalankan moralitas, atau mempraktekkan pengekangan atau pengendalian. Nah itu harta sejati. Dia berdana kepada tempat pemujaan atau sangha. Ini terjadi 2600 tahun yang lalu, jadi tempat-tempat yang untuk pemurnian pikiran spiritual dan sebagainya. Atau pada seseorang, atau pada tamu sesama. Atau pada ibu, ayah, bahkan pada saudara tua, pada keluarga. Simpanan harta ini disimpan dengan baik. Pengikut yang tidak mungkin hilang. Di antara apapun yang meninggalkan ketika harus pergi, dia pergi bersama simpanan ini. Jadi bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan di tempat yang baik. Ada pepatah yang mengatakan harta itu menemani kita sampai kita mati. Dan nggak bisa dibeli, ya. Sanak saudara menemani kita sampai ke Maisongan. Keluarga inti menemani kita sampai ke lubang atau tempat kremasi. Gitu loh. Habis itu ya sudah.
kita pergi sendiri, pindah alam sendiri. Nggak bisa, oe, mari pergi bersama saya. Tidak ada loh. Nah, kalau kita punya harta sejati seperti tadi, banyak melakukan kebajikan, apa yang terjadi? Tidak ada makhluk lain yang memiliki bagian di dalamnya. Dan para perampok tidak dapat mencuri simpanan ini. Aku nunut kamu atau aku rampok kebaikanmu, nggak bisa. Poinnya sendiri-sendiri. Maka semoga yang teguh membuat jasa kebajikan, simpanan yang merupakan pengikut mereka, ini sudah pasti. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, bahwa tuh sama Manggalang, karena harta sejati ikut bersama kita, pindah. Maka jangan heran kalau dalam minggu lalu kita lihat kenapa kita pindah alam menjadi gelap posisinya. Kenapa kita pindah alam kok berada dalam posisi terang? Ya karena harta yang kita bawa ini. Serem ya? Inilah simpanan yang dapat memuaskan setiap keinginan dewa dan manusia. Tak peduli apapun yang ingin mereka miliki, semua itu mereka peroleh melalui pahala jasa kebajikan. Pahalanya itu apa yang kamu tanam itu pula yang kamu tuai. Gak bisa dibeli, gak bisa dirampok, gak bisa sharing yuk, berbagi. Gak bisa dikasih like. Keelokan rupa, keelokan suara, keelokan tubuh, keelokan bentuk, serta kemuliaan, serta pengikut. Semua itu diperoleh melalui pahala jasa kebajikan. Gila ya. Jadi kalau suara saya bagus, itu karena hasil dari perbuatan baik saya. Maka saya pikir kalau orang bisu itu mungkin dia dulunya banyak ngomong yang tidak benar kali ya. Kedudukan raja lokal, kekaisaran juga, sukacita raja pemutar roda, serta kekuasaan dewa di surga, semua itu diperoleh melalui pahala jasa kebajikan. Ingat yang kemarin? Itu loh, kekuasaannya besar, punya banyak pengikut. Apa? Aku nggak mau main sama kamu. Ada toh? Nggak punya kekuasaan. Ini juga karena pahala jasa kebajikan. Bisa positif, bisa negatif. Dan setiap keelokan manusia, kegembiraan apapun di alam dewa, bahkan keelokan padamnya nafsu, semua itu diperoleh melalui pahala jasa kebajikan. Serem ya? Kok bisa aku padamnya nafsu? Itu ternyata kalau aku banyak berbuat kebaikan, bisa terkikis loh. Berarti kalau aku lalai, aku lengah, aku akan menumpuk karma buruk. Apa enggak serem itu? Pindah alam, awalahu alam. Seseorang memiliki keelokan di dalam sahabat-sahabat karena membaktikan penalaran secara benar. Dia memenangkan pengetahuan sejati dan pembebasan. Semua itu diperoleh melalui pahala jasa kebajikan. Saya pikir, aku tuh dulu pasti punya banyak harta sejati loh. Karena saya ini banyak dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik. Karena kaya apik ora? Adi, apik ora? Aku apik ora? Aku ya kepeksa baik karena berada di lingkungan yang baik. Makanya jangan mengecilkan lingkungan yang baik. Jangan karena orang-orangnya peduli, maka aku tidak usah peduli, enggak apa. Habis kita. Harta kita habis. Jangan mengharap nasib kita membaik. Pembebasan, kesempurnaan para siswa juga, dan kedua jenis pencerahan
Semua itu diperoleh melalui pahala jasa kebajikan. Orang yang bisa membedakan ini baik, ini buruk. Masuk ke ruangan, ngerti, kira beres, tak saponane. Ada yang depan kamar mandi dikasih apa? Keset. Orangnya lompat di keset. Maksudnya melompat di keset. Kita yang dia kayak heran, loh, nah itu kan supaya sana enggak basah. Oh, gitu toh. Kita kan heran, kok isurah ngerti ya? Masuk ke ruangan, enggak dipakai lampu semua nyala. Dia keluar, kok ya enggak dipateni ya? Lampu semuanya. Kok enggak dimatiin ya? Oh, harus dimatiin toh. Heran enggak kita? Loh gitu aja kok enggak ngerti. Cuci tangan, dikibaskan, lantai basah. Orang cuek, buah. Oh, bisa meleseti ya? Lo kok enggak tahu ya kalau meleseti, mbok ya ambil apalah kain di lap, di pel. Kok enggak ngerti ya? Ada makanan di meja terbuka. Kok enggak ngerti ya ngambil tutup saji? Kok enggak ngerti ya? Saya makan, dosnya sudah habis, makanan yang terakhir saya makan. Ya sudah. Kok saya enggak ngerti ya bahwa dosnya itu ya dibuang tempat sampah? Kok saya enggak ngerti ya? Siapa atau apa yang membuat hal itu terjadi? Saya ngerti apa yang harus dilakukan. Kebijaksanaan itu dari mana itu? Itu semua dari jasa kebajikan. Kenapa? Bisa saja teman-teman, mbok ya dikuanu, mbok ya dibuang. Oh iya, nah dia belajar, besok lagi dia buang. Ngerti maksud saya? Karena teman-teman mau memberi tahu. Tapi bayangkan kalau teman-teman memberitahu, saya ngeyel. Karena toh, kok tidak dimatiin, tak mau sing bayar bukan aku. Lama-lama orang itu mau enggak menasihati? Enggak mau. Makanya kalau bahasa Jawa ada yang ngomong, orang itu kalau diberitahu itu ada tekniknya macam-macam. Apa Pak? Disemoni, cuman disindir orang itu sudah bisa tahu. Yang kedua, bahasa Jawa itu bagus banget tuh. Disindir. Ada yang dimesemi. Jadi dilihat gitu, orangnya mesem gitu, saya sudah ngerti, ya ada satu yang salah. Atau mbok yo aja kaya ngono kuwi. Reget ya disapu. Oh iya. Nuwun ngapunten. Ada yang ditegur. Lah mau disapu. Oh iya maaf. Ada yang disapu semua. Di sini senang, di sana senang. Harus dikuoplok baru dia tahu. Jadi kalau bahasa Jawa itu ada level-level seperti itu. Persis seperti Sang Buddha mengatakan ada berbagai macam level. Ada yang memang bisa dengan sedikit teguran saja dia sudah berubah. Tapi orang yang bebal, ndablek, keras kepala, maunya menang sendiri dan dia tidak merasa kerendahan hati dibutuhkan, ya dia akan turun, hancur sebagai manusia. Serem ya? Aduh angele. Tapi ya nggak apa-apa. Karena ini harta yang harus kita bawa. Mau jadi ke turun atau naik, suka-suka kita. Maka saya punya resep yang saya baca, saya renungkan untuk saya bagikan. Alangkah baiknya kita ini mau introspeksi. Kalau orang-orang ngomong itu introspeksi. Angel loh, introspeksi angel. Ya kan bulan ini kan harus introspeksi. Oh iya benar,
introspeksi. Iya, masih harus introspeksi. Introspeksi. Tidaknya padu gara-gara introspeksi dan introspeksi. Apa yang harus kita renungkan ke dalam diri untuk kita mengubahnya? Orang tuh goblok boleh saja, asal jangan lama-lama. Saya suka dengan teman-teman di sekeliling saya karena mereka ini gampang dinasihati. Kemarin baru saja ada alhamdulillah puji Tuhan haleluya bahwa Tuhan Sabah Manggalam kita mendapat dana 20 perangkat dalamnya komputer gitu ya. Kita tambahin casingnya sama monitornya sama power supply. Jadilah langsung guru-guru senang banget. Saya butuh Pak untuk ngajar online ini dibutuhkan yang PC yang lebih kuat. Ini bagus. Dalam menerima satu dana, selalu saya katakan innalillahi wa innalillahi rajiun. Cikane piye to wong entuk hoki kok malah innalillahi. Iya, karena saya sudah memetik buah karma baik saya dalam bentuk dana yang masuk. Maka saya harus juga melakukan banyak kebajikan untuk nandur lagi. Makanya kemarin PC komputer personal computer yang kita punya didandani yang masih bisa diselamatkan ada 5 set. Siapa yang butuh ya? Ada guru-guru yang saya mau buat karena katanya Pak Adi nomor 1 prioritasnya guru yang punya anak sekolah di tempat kita, mereka butuh perangkat online yang bagus untuk bisa derapnya sama. Ini 3 orang guru yang kemarin datang pasang, saya katakan nanti aku antarkan ke rumahmu, tapi kamu bisa enggak masang? Belum bisa, belajar mau. Nah, terus karena saya itu ogal-ogalan ya orangnya, jadi saya katakan, ya sekarang pergi ke tempatnya Pak Sus untuk belajar. Goblok 1 masuk, ding. Goblok 2 masuk, goblok 3 masuk. 3 goblok bersama-sama merangkai. Ini masuk sini, masuk sini. Iya, oh bisa sekarang udah bisa. Ya sudah bisa, sudah. Pinter 1 keluar, pinter 2 keluar, pinter 3 keluar. Komputernya dibawa. Si goblok datang, si pinter keluar. Mungkin enggak? Mungkin banget. Tapi kalau tidak mau belajar, gobloknya masuk dan keluarnya tetap goblok. Apa enggak ngenes tuh itu? Maka mari kita lihat ke dalam diri. Apa yang bisa membuat kita ini berubah dulu. Tapi nomor 1, menurut saya, kita ini harus ngerti, aku manusia, pikiran manusia tinggi. Jadi kalau saya terlahir di alam manusia, itu pasti saya bisa belajar. Begitu Pak Adi, cocok kalau enggak Miss Nana sebagai guru, harus punya pemahaman, aku goblok tapi bisa pinter. Jangan, ya wis aku goblok, dah aku dihina, wes harus piye? Ya wes memang aku goblok. Wes, ya wes. Piye lagi? Mau pindah alam ke alam mana? Goblok boleh saja, asal jangan lama-lama. Kan harus prinsipnya seperti itu. Maka mari kita lihat perenungan yang harus kita lakukan 5 introspeksi ke dalam diri. Apakah yang 5 itu? Ini loh. Wah, saya tertampar-tampar gitu. Apakah aku sering menyerah pada niat buruk atau mencondongkan diri pada niat baik? Kujleng. Ini kan pendidikan diri. Aku wegah maju. Tapi niat baik apa niat buruk? Ya sakjane ya niat buruk. Lah ning penak nek mencondongkan diri pada niat baik kuwi
Lah, sulit, capek, aku males. Gojleng. Mari kita mencondongkan diri pada niat baik. Sesulit apapun, sesukar apapun, sewegah apapun, mari kita paksa diri untuk condong pada niat baik. Niat buruk, buang. Jangan kita menyerah sehingga niat buruk ini menjadi doro, majikan, bos. Ayo kita jadi majikan bagi diri sendiri sehingga kita mau memaksa diri untuk aku tak niat baik. Kenapa? Harta sejati. Serem. Kalau seandainya 1 sampai 100, saya lebih seringnya menyerah. Tak ikut niat buruk aja karena kepenak, atau enggak, aku mau piye-piye, aku berusaha untuk niat baik. Coba kita kasih nilai diri sendiri. Menyerah pada niat buruknya lumayan lah, aku ya 30% lah. Kalau niat buruk, niat baiknya aku lebih ke sana sih. Ya mungkin 70% lah. Lumayan. Jangan puas segitu. Kesempurnaan masih jauh. Bebas dari nafsu, kotoran batin masih jauh. Ya, lama-lama nanti kalau 1 triliun kita baru lihat menyerah pada niat buruknya berapa poin. Yang nomor 2, apakah aku sering dikuasai ketumpulan dan kantuk atau bebas dari ketumpulan dan kantuk? Ibu, bapak, saudara-saudara, saya merenungkan hal ini. Itu saya kaitkan dengan meditasi, saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, saya kaitkan dengan bagaimana respon saya menghadapi masalah, dan itu kelihatan sekali. Kalau saya ini tidak waspada, saya tidak punya semangat, saya tidak mau geregah, saya nggak mau ulet, saya nggak mau tekadnya kuat, saya akan dikuasai oleh ketumpulan. Pikiran itu tumpul jadi goblok. Kalau kita bacaan kita itu cuma bacaan apa? Tontonan kita cuma tontonan apa? Yang remeh-remeh, yang membuat kita tumpul. Kena masalah, mbah ora ngerti aku wis ben Pak Adi wae, aku tak goblok sepanjang masa, amin. Piye to kuwi? Ya, maka kalau saya amati dalam diri sendiri dan saya amati dalam orang lain, kalau saya ini meditasinya salah, saya meditasinya itu cuman golek tenang, tenang, tenang. Ini kesadaran saya habis karena melemah. Akhirnya jadi apa? Ngantuk. Pikiran tumpul. Kalau kita nggak hati-hati, tiba-tiba kita sudah jadi goblok, ngah-ngoh. Apa buktinya? Kita punya murid yang kerjaannya tuh nge-game. Tadinya pinter, begitu sudah kedanan game, dia bisa jadi anak yang goblok. Betul Pak Adi? Sampai kalau ibunya sendiri sampai ngomong, iya tuh sekarang rumongso saya kok ngah-ngoh ya. Dicekoni, hah? Ditanyai, hah? Dulu itu padahal ceket-ceket bocah, sekarang enggak. Hah? Kenapa? Tumpul. Makanya kita kalau sudah model orang yang kedanan HP, kedanan apa? Game, kedanan apa? Online, kedanan apa yang orang kanggo gawe, buka ini, buka itu, selebriti ini, selebriti itu, yang dia ketahui itu hal-hal yang tidak penting. Pikiran tumpul, ada masalah ini ambruk, ada COVID, lah piye, lah ya piye kok isone apa, ra iso apa-apa, ya jan aku wegah, lah piye ta awake lara, lah piye ta mumet, lah piye ta maunya enak. Maunya lah dek ben aku juragan, aku arepmu demen saiki. Mau berubah, kondisi berubah. Wegah, mumet, aku stres, aku depresi.
ya udah. Kalau kita menyerah pada ketumpulan, kita menyerah pada kewaspadaan hilang, ya wassalam. Atau milih kita bebas dari ketumpulan. Jadi kalau kita meditasi, begitu kita sadar, ya terus ambil napas, tegakkan. Makanya pentingnya introspeksi itu antara lain ngecek fisik itu dalam kondisi membungkuk, kepala itu menunduk apa tidak. Nah, kalau dia kepenaan, tenang, tumpul ini bukan tenang, tumpul. Bisa bayangin? Akhirnya jadi apa? Goblok. Sebaliknya kalau kita meditasinya benar, kewaspadaannya makin lama makin meningkat, kita makin lama makin pinter. Saya sendiri merasa dulu kalau saya baca-baca buku psikologi, rasanya kok angel ya gitu. Tapi kalau sekarang, demi cepat gitu. Jadi, berarti aku dalam meditasiku benar. Jangan meditasi yang membuat tumpul. Akhirnya jadi goblok. Akhirnya jadi ngantuk. Karena apa? Lain loh kalau kita capek, kita tidur, yaitu jangan ngomong latihan kesadaran. Latihan ketiduran, jelas. Tapi kalau kita mau pikiran itu jernih, lihat apa-apa langsung mudah, oh iya gini. Ini kira-kira gimana? Kemungkinannya Pak, oh iya ini bisa gini. Loh, kok pinter teman? Iya karena saya melatih kesadaran. Makanya zaman dulu, saya tuh nggak pernah tertarik sama agama Buddha. Karena di Klaten sini dulu yang orang-orang yang agamanya Buddha yang saya tahu, itu sudah miskin, gitu, males, pakaiannya tuh nggak rapi gitu, bener. Mungkin ya nggak digosok. Kita kan hidup sederhana, kan bukan berarti hidup sakarepe dhewe. Kaki ya nggak pernah dianu, jadi belakangnya sini pecah-pecah sampai koyo kira pernah dirawat. Kukunya atau diketoki. Saya nggak pernah seneng, nggak pernah tertarik sama orang-orang yang Buddhis. Jadi saya anggap agama Buddha agamanya wong sing miskin, malas gitu. Tidak punya semangat. Kontra-kontruk, goblok gitu. Jadi kalau saya lihat gini, wah ini ketumpulan yang ditumpuk terus kan repot. Ayo kita berjuang supaya sadar, waspada, biar gitu loh. Terang gitu loh. Kalau ngantuk tidur, tapi bukan apa-apa dalam posisi, karena kalau tumpul mesti terus ngantuk. Pasti. Sampai situ serem ya. Apakah aku sering dikuasai ketumpulan dan kantuk? Atau bebas dari ketumpulan dan kantuk? Kucleng. Kembali. Kadang-kadang iso, kadang-kadang ora. Makanya start again. Ayo mulai lagi. Ambil napas panjang. Mulai dengan napas yang keras. Mengimpos semangat, mengimpos kesadaran supaya jangan cuman kelihatan kalau sudah gitu tuh, wah, guys, hancur energinya habis. Selesai goblok, semakin malah turun. Pindalamnya kemana ya? Apa enggak takut? Kemarin saya ngomong sama Nana memberi inspirasi saya bahwa saya tuh takut loh. Kalau mati tidak punya sangu yang cukup tuh saya kok takut ya. Jadi saya tuh ngejar berbuat kebaikan. Yo piye carane? Ngewangi nyapu, ngewangi ngepel, kalau ada yang bisa dibantu, ya enggak sungkan-sungkan ngomong, Wena ada yang bisa dibantu, ngono kae. Itu bagus. Atau nanti kalau aku salah, jadi aku tak meneng bae. Ya enggak bisa. Itu namanya tumpul. Enggak jreng gitu, semangat gitu. Lain, maka jangan heran orang yang kaya makin kaya, orang yang sukses makin sukses, orang yang miskin makin miskin, orang yang gagal makin gagal. Karena pola pikirnya kayak gini. Menyerah pada niat buruk
saenake dhewe, golek penake wis ora gelem macem-macem karena males, dikuasai ketumpulan, ngantuk makin lama makin tumpul, makin ngantuk, bukannya gregah. 3. Apakah aku sering diserang oleh keraguan atau bebas dari keraguan? Ini kalau enggak diubah-ubahkan gitu, memangnya enggak bisa. Apa memang disuruh kita anicca gitu ya? Apakah aku sering diserang oleh keraguan? Seringkali orang itu lucu ya, ngerti tapi ragu gitu. Kenapa? Karena dia maunya itu enggak mau dukanya, maunya enaknya tok. Lah aku nek anu ngene, lha nek ngene yo ngene. Ha ning aku ora seneng, aku seneng iki. Lah nek ngene ngene. Lah aku ora seneng. Jadi cuma isinya terpontang-panting dalam keraguan-keraguan, akhirnya tidak melangkah. Banyak enggak orang itu? Enggak melangkah. Kalau ditanya, aku ragu. Belum. Jalan di tempat, orang lain sudah maju, dia jalan di tempat. Enggak, dipandang dari yang maju, dia itu mundur. Serem. Kalau orang lain maju, kita maju sedikit, itu masih ada perubahan. Tapi kalau kita jalan di tempat, yang lain maju, kita dianggapnya mundur. Atau kita bebas dari keraguan. Saya selalu mengatakan, buat jajal. Kalau kita sudah mikir sebaik-baiknya, ayo kita belajar. Nah nanti kalau rusak gimana? Enggak apa-apa. Saya dulu waktu kecil, itu sama papi saya suruh belajar skuter. Kan berat itu. Karena apa? Vespa. Karena papi saya senangnya pamer, jadi saya disuruh ikut karnaval. Bermotor. Saya masih kecil itu. Saya masih naik Vespa itu nggak bisa nepak kok, karena masih pendek. Sama papi, ikut karnaval. Anaknya papi kan bisa. Tak ajarin. Diajarin sama papi. Karena masih sebulan 2 bulan. Oh saya kan pinter karena saya kemakinya pada sama papi. Ya bisa. Tapi enggak bisa nebak loh, Bi. Belajar coba ayo. Sama papi di contoh gitu. Terus saya disuruh, kakimu yang kuat nebak. Pek, dah. Bisa. Tapi lepas ya. Nah nanti kalau jatuh pipi, enggak apa-apa. Jatuh itu enggak apa-apa. Jadi saya bisa loh. Jatuh enggak apa-apa. Akibatnya gimana? Wow, ngeng. Keraguan itu harus diputus dengan gimana efeknya, gimana buahnya. Habis itu kalau sudah dipikir, beranilah. Jangan takut. Saya selalu heran pada orang-orang yang penakut. Dapatnya apa? Yang konyol lagi, dia takut ini, takut itu. Tapi saya pernah dengar orang itu meden-medeni koncone, eneng setan, eneng hantu. Dia ngekek-ngekek karena dia tidak takut hantu. Tapi takut mencoba, takut belajar. Harus gunanya ki apa? Makanya keberanian itu sendiri harus dilatih supaya sangu kita besok bukannya berani yang ngawur. Nomor 4. Apakah aku sering malas atau bersemangat? Apakmu kapan? Itu termasuk itu. Saya sampai termasuk introspeksi loh. Sebenarnya ada 10 tapi saya kasihkan 4. Saya kasihkan 5, separuh. Malas atau bersemangat? Caranya duduk aja sudah males, caranya jalan males, kalau dijak omong ya males ngerespon, ada masalah ya males mau mencari solusi, kalau orang lain tambah pinter aku ya males berjuang untuk mengikuti derapnya revolusi kehidupan. Terus mau apa? Atau aku mencari kesempatan untuk cari pasangan mati, bersemangat di dalam hal-hal yang baik. Nomor 5. Apakah aku sering tidak terkonsentrasi atau terkonsentrasi? Serem ya. Ini kalau kita lihat dengan handphone, kita lihat dengan Mbah Google,
kita kepontang-panting menjadi tidak terkonsentrasi gara-gara banjir info itu begitu mengerikan sehingga sebenarnya kita ini kewalahan. Makanya hasilnya apa? Karena hebatnya teknologi, pinternya saya shortcut ini, pencet itu. Kalau saya punya anak, saya pusing karena anaknya tidak bisa di enter, tidur gitu. Enter, pipis. Nggak bisa kayak gitu. Akibatnya apa? Penderitaan. Ibu bapak, seperti itu harta sejati. Seperti itu perjuangan yang harus kita lakukan. Apakah aku sering menyerah pada niat buruk? Atau aku memaksakan diri? Nggak mau. Aku mau yang baik. Niatnya baik. Tujuannya baik. Caranya baik. Apa aku tumpul dan ngantuk, kesadaranku kedodoran? Apa aku berjuang untuk kesadaranku celing? Dengan cara gimana? Ya buang yang numpul-numpulin. Yang ketiga, ragu-ragu seberapa banyak untuk kemudian dimantapkan di jalan. Jangan cuma teori aja, apa teori? Tidak ada gunanya. Harus kita bisa praktekin. Keempat, males atau bersemangat. Jangan ngomong aku gawan bayi, tidak ada cerita. Dari gelap bisa jadi terang. Dari males bisa jadi bersemangat. Antara lain kalau misalnya aja pandemi, ini orang jadi piye caranya bisa tiba-tiba jadi semangat karena kedesak oleh keadaan. Atau yang nomor 5, konsentrasi kita kemana? Jangan-jangan enggak keruan. Jangan-jangan kita ini ngerti aja enggak. Ngawang. Pertanyaan, harta ini yang mau kita bawa. Ibu bapak, mari kita berjuang untuk 5 hal itu dibikin yang baik. Mari berniat baik. Mari bebas dari ketumpulan dan kantuk. Mari bebas dari keraguan. Mari bersemangat. Mari terkonsentrasi. Baru saja tadi ada SMS datang. Apa artinya anak-anak tidak sekolah? Mau ke Amerika enggak bisa karena visa belum dapat. Ini ex murid saya ini dia ngomong, apa artinya toh dibandingkan dengan keselamatan. Kita ngeyel sampai orang selamat malah mati malah ciloko. Mbok ya waktu ini dipakai untuk belajar yang lain. Tapi harus belajar. Bukan rasa sekolah jadi ini piye ngegame bae, males-malesan bae sampai ke situ. Niat buruk. Tumpul dan ngantuk. Ragu-ragu, malas, tidak terkonsentrasi, habis kita. Mumpung dalam posisi gini, ayo bangkit. Tidak ada pilihan lain. Dan yang namanya sukses, yang namanya apapun juga, jangan dianggap cuman selembar kertas ijazah. Jangan cuman pengetahuan. Tapi benar-benar harta sejati kita, karakter kita, kondisi pikiran kita. Bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana kita menuntun diri ke arah yang benar. Itu yang nantinya akan kanggo gawe, ada gunanya. Karena bagaimanapun juga kita akan mati. Jangan sampai kita water everywhere, but not a drop to drink. Yang terakhir saya kasih seperti biasa syair yang mudah-mudahan bisa dipakai perenungan. Bagi orang yang menginginkan umur panjang, keelokan, ketenaran, penghargaan, surga, keluarga yang tinggi, dan sukacita besar yang terus-menerus mengikuti, para bijaksana memuji kewaspadaan dalam melakukan
Perbuatan-perbuatan yang berjasa kebaikan. Jangan waton perbuatan titik, tapi perbuatan sing eneng kanggo gawene, sing apik. Kewaspadaan, jangan tumpul dan kantuk. Next. Karena waspada, manusia bijak mengamankan dua jenis kebaikan, yaitu kebaikan di kehidupan ini dan kebaikan di kehidupan mendatang. Dengan mencapai kebaikan itu sampai terampil, sampai lancar fasih, manusia yang kokoh disebut manusia bijaksana. Mari kita menjadi bijaksana mumpung masih ada kesempatan. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.